Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi di channel Belajar Ternak. Dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga buat yang belum subscribe, silahkan untuk klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya juga, supaya channel Belajar Ternak bisa terus berkembang dan bisa terus update video-video yang bermanfaat, bos. Oke bosku, untuk video hari ini kita akan membahas tentang mengenai pagar kandang untuk entok, bos. Karena menurut saya pagar kandang untuk entok ini sangat penting sekali, bosku. Dan untuk pembuatan pagarnya saya cukup menggunakan bambu dan bukan menggunakan bambu wulung. Bambunya seperti ini, bosku. Kenapa saya menggunakan bambu wulung? Karena bambu wulung ini itu dari pohonnya itu tidak banyak durinya, bosku. Jadi lebih mudah untuk pemotongannya. Dan bambunya juga lebih lurus-lurus, bos. Jadi nanti merangkainya untuk pagar itu lebih mudah, bosku. Nah, bambunya itu seperti ini, bos. Ini namanya kalau di daerah saya itu bambu petung, bos. Bambu petung atau bambu wulung ya, nggak tahu sih kalau di daerah lain itu namanya apa. Intinya seperti ini, bosku. Kalau tua itu bambunya itu warnanya agak hitam, bos. Nah, jadi bambu ini tuh enak kalau dirangkai buat pagar, itu enak, bos, karena lurus-lurus dan proses pemotongannya juga lebih mudah karena tidak banyak duri-durinya, bosku. Dan harganya juga murah sekali kalau di sini, karena saya itu di pedesaan, jadi banyak bambu seperti ini. Harganya saya beli dari orang itu cuma Rp5.000 per batangnya, bosku. Per batang utuh, bos. Saya motong sendiri, bos. Nah, ini sudah banyak yang saya potong. Semoga ini cukup untuk pagar, bosku. Dan sebelum kita buat pagar, kita potong-potong dulu seperti reng itu, bos, kecil-kecil, bos. Oke, kita potong-potong dulu, nanti kita susun untuk pagar kandang kita, bos. Nah, jadi motongnya seperti ini, bosku. Kita potong-potong kecil, agak panjang-panjang, dan ini panjangnya cukup 1,5 meter saja, bos. Insya Allah sudah cukup untuk ketinggian pagar kita, bosku. Oke, bosku, langsung saja next videonya, bosku, karena kalau nanti perakitannya saya video terlalu lama durasinya, bos. Jadi ini langsung saya lihatkan jadinya, bosku. Nah, jadi pagarnya saya buat seperti ini, bos. Perakitannya seperti ini, bosku. Intinya saya kaitkan dengan paku dan saya berjajarkan berdiri seperti ini. Coba diperhatikan, jadi bosku nanti mungkin bisa dicontoh, bos. Dan untuk ketinggian ini saya buat 1,5 meter. Ini bagi saya sudah lumayan tinggi. Alhamdulillah sudah tidak terbang juga. Kalau idealnya sih lebih bagusnya itu 2 meter sampai 3 meter, bos. Tapi kalau saya buat tinggi seperti itu terlalu menggunakan banyak bambu, bosku. Terlalu banyak menggunakan bambu. Jadi saya buat 1,5 meter saja. Dan mungkin ada yang bertanya, apakah ketinggian cuma 1,5 meter itu tidak terbang, bos? Nah, jadi gini, bos. Untuk masalah entok terbang itu biasanya itu dikarenakan dia berantem sama temannya, bosku. Dia berantem sama temannya, terus kalah, terus dia ketakutan, lalu dia terbang keluar, bos. Biasanya seperti itu. Nah, kalau nggak berantem, biasanya walaupun pagarnya ini cuma 1,5 meter, itu tidak terbang, bosku. Jadi dia terbang itu kalau posisi mendesak atau ketakutan, karena tadi takut sama temennya, bos. Nah, kalau sudah takut sama temennya itu biasanya pagarnya walaupun tingginya 2,5 meter, itu juga dia mampu terbang keluar, bosku. Sebenarnya entok itu bisa terbang tinggi, bos, kalau dia benar-benar keadaan ketakutan atau mendesak itu, bos. Kalau nggak ketakutan atau mendesak itu tidak akan terbang tinggi, bosku. Jadi saya rasa 1,5 meter ini sudah cukup. Dan ini kandang baru saya yang kemarin baru saya buat. Alhamdulillah sudah jadi, sudah saya beri pagar keseluruhan. Ini pagar yang di luar.
dan di dalam sudah juga saya tempati entok bosku. Nah, ini di dalam sudah saya tempati entok. Ini kandang baru saya, ya lumayan sempit sih, karena ini kandang yang kedua lah, kandang pembuatan baru, dan ini karena kandangnya cuma sempit, tak isi entok hias bosku. Jadi hanya tak isi entok hias, tidak saya isi entok lokal bos, karena kalau saya isi entok lokal itu tidak muat bosku, terlalu sempit bosku. Karena di situ juga ada sapi-sapi saya bos. Kalau nggak ada sapi sih mungkin lumayan bos, lumayan luas, tapi itu karena ya namanya orang desa ya, biasa orang sini rata-rata punya sapi bos, ditempati sapi juga, jadi ya tinggal keadaannya ya seperti ini, tinggal sempit bos. Jadi saya khususkan untuk kandang ini, saya khususkan untuk entok hias bos. Jadi kita untuk membahas pagar kandang kembali. Jadi gini bos, kenapa pagar kandang di luar itu sangat penting sekali bos untuk kandang entok bos. Yang pertama gini bos, misalnya kalian ternak di dekat lingkungan itu supaya entok kita itu enggak mencemari lingkungan sekitar bos. Kalau kita tanpa kandang, entok kita kalau keluar ke rumah orang lain terus berak di rumah orang lain, itu kan jadi masalah juga bos, apalagi kalau populasinya lumayan banyak, jadi mengganggu lingkungan. Itu yang pertama, kunci pagar fungsi pagar yang pertama itu untuk itu bos, supaya entok kita itu enggak keluar kemana-mana. Terus yang kedua itu untuk antisipasi maling bosku, untuk antisipasi maling, karena saya juga pernah kemalingan bosku, kemalingan entok bondol kaji bos, yang harganya juga lumayan sekali. Jadi sebelum punya kandang ini dan saya kasih pagar seperti ini, itu entok saya kan di luar itu diambil orang bos, nggak tahu mau dijual atau disembelih, nggak tahu, intinya pokoknya hilang, diambil orang. Dan ini yang ambil ya pasti ya deket-deket sini juga orangnya, tapi ya sudah, orangnya sudah hilang, bukan rezeki lagi, mau gimana. Jadi itu bos, itulah fungsi pagar untuk antisipasi dari maling juga bos, supaya kandang kita, entok kita di dalam itu tetap aman. Terus yang ketiga itu bisa antisipasi untuk serangan hewan liar bosku, contohnya seperti biawak atau garangan, atau ya biasa disebut apa ya kalau garangan ya, pokoknya nggak tahu sih namanya apa kalau bahasa Indonesia, cuma kalau di sini biasanya nyebutnya garangan, atau juga kadang diserang dari biawak bosku. Karena banyak peternak juga kadang ada yang sharing itu entoknya banyak yang mati diserang oleh biawak bos. Itu biasanya kandangnya itu dekat sungai atau dekat rawa-rawa bosku, dan itu bahaya sekali bos. Nah, kalau misalnya ini pagarnya kurang rapat, ini kan misalnya biawak kecil bisa masuk bos, masih bisa masuk. Jadi kalau kurang rapat ini bisa dilapiskan jaring bos, jaring seperti ini bosku. Nah, contohnya bisa dilapiskan jaring seperti ini, supaya supaya biawak itu tidak masuk ke dalam bosku, karena bahaya juga itu bos. Biawak itu kalau menyerang ternak kita itu bisa beberapa mati bos, jadi sayang ya, apalagi untuk hias kalau mati serang biawak kan ya sayang juga, harganya kan lumayan mahal bos. Jadi itu pentingnya pagar untuk kandang bosku. Nah, jadi untuk kandang entok kalau bisa memang baiknya kita punya ruangan di luar dan juga punya ruangan di dalam bosku. Supaya apa? Supaya yang ruangan di dalam itu tidak becek bosku, karena sifat entok kan suka main air. Jadi harus ada ruangan di dalam dan ada ruangan di luar. Kalau di luar saja gimana? Nah, kalau di luar saja itu khawatirnya itu nanti kalau ada hujan besar bosku, kalau ada hujan besar itu ya kandang kita ya kondisinya sangat becek sekali. Maka dari itu kita harus punya kandang di dalam dan di luar. Jadi kalau ada hujan besar, entok kita bisa mengiup di dalam bosku. Jadi seperti itu bos, itu sangat penting sekali bosku. Dan ini contoh kandang yang baru saya buat, yang saya khususkan untuk entok hias. Kandangnya seperti ini. Jadi bosku, kalau ingin meniru buat seperti ini juga bisa bos, cukup simpel saja. Jadi entok itu yang penting ada tempat mengiup dan juga ada tempat untuk dia memanaskan diri bosku, maksudnya untuk dia berjemur lah. Ada tempat mengiup dan ada tempat berjemur, dan sebenarnya lebih baiknya kita memang
buatkan kolam, tapi ini belum saya buatkan kolam bosku. Nanti rencana juga saya buatkan kolam kecil-kecilan bos, supaya dia itu mandi bosku. Untuk sementara ini kalau ingin memandikan entok, cukup saya tuangkan air di ember bosku, ember yang agak lebar itu bos. Jadi seperti itu bos. Oke bosku, jadi ini saja video hari ini untuk mengenai pagar kandang. Semoga ini bisa menginspirasi buat bosku semua. Intinya terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe bosku. Semoga kita bisa jumpa terus di channel Belajar Ternak, dan semoga juga bisa terus memberikan manfaat bos. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.